Iran memiliki pangkalan angkatan laut yang benar-benar sangat penting untuk kelangsungan rezimnya dan Trump menghancurkannya dalam sekejap. Salah satu fasilitas di pulau yang digunakan untuk dukungan logistik, pengamatan, penerbangan, dan menopang operasi di Teluk Persia. Pangkalan Kyushu ini berfungsi sebagai jembatan antara infrastruktur sipil, bandara, pelabuhan, dan kemampuan militer yang tersebar di sepanjang garis pantai. Tepat di sanalah serangan baru Amerika Serikat mengenai titik sensitif pada malam tanggal 13 hingga 14 Juli 2026. Pihak berwenang dan media Iran melaporkan adanya ledakan di pulau tersebut, kebakaran di area pelabuhan, dan ledakan proyektil di dekat kompleks air dan listrik. Perusahaan yang bertanggung jawab melaporkan kerusakan teknis dan memperingatkan bahwa pemadaman terjadwal tidak dapat dihindari. Pada saat yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat mengkonfirmasi misi selama 5 jam terhadap struktur militer. Trump tidak memilih wilayah selatan Iran secara kebetulan. Ini adalah blokade terhadap Iran. Artinya, siapapun yang berbisnis dengan mereka tidak akan bisa lewat. Semua yang lain bisa lewat. Oke? Jadi ini adalah blokade yang sangat kuat. Blokade itu lebih efektif daripada menyerang mereka. Tapi menurut saya kombinasi keduanya yang berhasil. Apakah Anda yakin akan ada kesepakatan? Apakah mereka akan kembali bernegosiasi? Ya, saya rasa kesepakatan itu mungkin, Pak. Dia sedang membongkar satu persatu jaringan yang digunakan Teheran untuk mengancam kapal, menutup jalur, dan mencoba mengubah Selat Hormuz menjadi alat pemerasan. Kyushu terletak dekat jalur Teluk dan memiliki bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, serta infrastruktur yang mampu mendukung pergerakan militer. Nilainya bukan karena menjadi pangkalan angkatan laut terbesar di Iran. Pos ini sebenarnya merupakan bagian dari kompleks Bandar Abbas, namun berfungsi sebagai titik dukungan di pulau untuk pengawasan dan logistik. Serangan di dekat pembangkit listrik itu tepat mengenai fasilitas pendukung ini. Tanpa energi yang stabil, air, dan komunikasi, setiap posisi militer akan kehilangan ritme, mobilitas, dan kemampuan untuk mempertahankan operasi. Komponen unit tersebut rusak dan penduduk telah diberitahu tentang pemadaman sementara. Ini sudah menunjukkan bahwa serangan tersebut telah mencapai infrastruktur yang menopang baik kehidupan sipil maupun kehadiran strategis rezim. Pukulan terberat terhadap struktur angkatan laut juga terjadi di Bandar Abbas, pusat angkatan laut utama Iran. Gambar-gambar yang dirilis oleh Komando Pusat dan didistribusikan oleh Reuters menunjukkan hasil serangan drone laut terhadap sebuah fasilitas yang terkait dengan kapal selam dan pemeliharaan kapal. Otoritas Pulau Kyushu melaporkan bahwa 7 proyektil Amerika menghantam pulau tersebut, termasuk area di dekat kompleks utama air dan energi. Para insinyur sedang menilai kerusakan dan pemadaman listrik sementara telah dijadwalkan. Bagi Washington, Teheran sedang menguji sejauh mana mereka bisa mengendalikan lalu lintas kapal tanpa menerima respon langsung. Kami telah menghancurkan tentara mereka. Kami menyerang dengan keras. Kami baru saja mencapai kesepakatan. Masalahnya sudah selesai. Lalu mereka membatalkan kesepakatan begitu mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Dan kami tidak akan mentolerir itu. Kami akan terus maju. Kami akan menyerang mereka malam ini. Kami akan menghilangkan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Dan saya rasa pada akhirnya kita akan kehilangan kendali atas semua ini. Dan apa yang mereka lakukan sangat bodoh, sangat tolol, dan mereka telah memperlakukan orang-orang dengan sangat buruk. Mereka sudah membunuh 52.000 pengunjuk rasa sampai sekarang. Dari yang bisa kami ketahui, mungkin jumlahnya bahkan lebih dari itu. Tapi 52.000 pengunjuk rasa telah dibunuh, dan ini benar-benar situasi yang mengerikan. Kita akan mengendalikan ini dengan sangat cepat. Trump menyatakan bahwa serangan Amerika difokuskan pada kemampuan yang terkait dengan selat. Namun, dia tetap membuka kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Menteri Pertahanan Pat Rexat bereaksi lebih keras lagi dengan menyatakan bahwa Iran telah membuat pilihan yang buruk dan sekarang harus membayar akibatnya. Teheran menanggapi dengan ancaman baru dan menegaskan bahwa tidak ada negosiasi yang akan berjalan tanpa pemenuhan komitmen secara timbal balik.
Semakin sering Teheran menyerang pangkalan, bandara, sistem pertahanan, dan kapal yang terkait dengan negara-negara Teluk, semakin besar ketergantungan negara-negara tersebut pada perlindungan militer Amerika Serikat. Wilayah regional menjadi lebih bermusuhan bagi Teheran. Anda baru saja mengatakan kepada Kongres Bahwa kita telah kembali berperang. Berapa lama Anda perkirakan ini akan berlangsung? Dan apa dasar hukumnya perang berkembang cepat? Kami menghancurkan tentara mereka dan menyerang dengan keras. Kami sudah punya kesepakatan kemarin atau 2 hari yang lalu. Semuanya sudah selesai, tapi mereka langsung membatalkannya begitu menemukan sesuatu dalam kesepakatan yang tidak mereka sukai. Mereka berpikir berbeda dan kami tidak akan mentolerir itu. Kami akan terus maju. Kami akan menyerang mereka malam ini. Kami sedang menghilangkan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan selat Hormuz. Saya rasa pada akhirnya kita akan kehilangan kendali atas semua ini. Dan apa yang mereka lakukan itu sangat bodoh, sangat tolol. Dan mereka memperlakukan orang-orang dengan sangat buruk. Mereka sudah membunuh 52.000 pengunjuk rasa sampai sekarang, sejauh yang bisa kami ketahui. Bisa jadi lebih dari itu, tapi 52.000 pengunjuk rasa telah dibunuh dan ini benar-benar situasi yang mengerikan. Tapi kami akan mengendalikan situasinya. Upaya intimidasi mereka justru memperbanyak jumlah lawan. Kelompok pro-Iran di Yaman juga mengalami gejolak baru. Arab Saudi menyerang bandara Sana'a untuk mencegah kedatangan pesawat Iran yang akan membawa delegasi yang terkait dengan Houthi. Kelompok tersebut membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi, memecah ketenangan relatif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Konfrontasi baru ini memberikan tekanan pada salah satu kekuatan bersenjata terakhir yang bersekutu dengan Teheran di luar wilayah Iran. Sementara Iran harus mempertahankan pulau-pulau, radar, pelabuhan, dan pangkalannya, Iran juga melihat kelompok Houthi kembali berhadapan dengan Arab Saudi. Upaya memperluas perang untuk menekan Washington bisa membuka satu lagi front yang tidak mampu Teheran topang dengan aman karena kekurangan sumber daya. Disinilah pelokar kembali menjadi pusat tekanan. Trump sudah secara terbuka menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk mengambil alih pulau tersebut yang sebelum perang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak Iran. Amerika Serikat telah menyerang target-target militer di Kark dalam beberapa bulan sebelumnya, tetapi mereka menghindari menghancurkan infrastruktur minyak. Perhitungannya jelas, mempertahankan ancaman terhadap titik ekspor terbesar rezim tanpa langsung memicu penghancuran sumber energi yang memasok pasar internasional. Pendudukan darat akan memperluas perang dan menempatkan personel militer Amerika dalam risiko terus-menerus. Namun, fakta sederhana bahwa Trump tetap mempertahankan opsi itu di atas meja meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Kyiv mewakili dukungan militer di selatan. Bandar Abbas menjadi pusat kekuatan angkatan laut. Kark menopang pendapatan dari minyak. Trump juga memberlakukan kembali blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Jadi gambar-gambar ini katanya diambil dari Tenful di Iran. Dan lihatlah besarnya ledakan ini. Benar-benar sangat besar. Saya rasa setidaknya ini adalah bom penembus seberat 5.000 pon yang sedang dijatuhkan. Ledakan sekunder itu memberitahu saya beberapa hal yang berbeda. Gudang amunisi, gudang drone Shahed, gudang rudal balistik, kemungkinan dengan bahan bakar roket yang terbakar. Sebuah ledakan dahsyat yang pada dasarnya bisa terlihat dari ratusan kilometer jauhnya, benar-benar mengguncang gudang-gudang itu. Gudang rudal milik Garda Revolusi Iran. Dan gambar-gambar ini juga merupakan berita terbaru, berasal dari Centicom, benar-benar menghancurkan Iran, tanpa ragu menyerang rudal balistik mereka. Ingatlah, ini adalah negara yang sangat besar, 2,5 kali ukuran Texas. Jadi akan butuh waktu untuk menghancurkan Iran. Jadi ini sepertinya adalah bahan bakar roket yang terbakar. Anda bisa melihat asap ledakan sekunder yang menyala, pada dasarnya mengguncang seluruh Iran. Bom penembus masuk dan menghantam. Selanjutnya mereka membatalkan usulan untuk mengenakan biaya 20 atas muatan yang melewati selat dan mengumumkan bahwa mereka akan mencari kesepakatan perdagangan dan investasi dengan negara-negara Teluk. Perubahan itu tidak menghentikan serangan. Kapal-kapal yang terkait dengan Iran masih tetap dikenai blokade, sementara pasukan Amerika Serikat mempertahankan lebih dari 50.000 personel militer yang ditempatkan di wilayah tersebut.
Rezim Iran sekarang harus memilih antara terus menyerang lalu lintas maritim dan kehilangan lebih banyak radar, kapal, gudang, serta posisi di pesisir, atau menerima negosiasi tanpa kendali yang coba mereka paksakan atas Hormuz. Setiap malam serangan baru mengurangi ruang gerak Teheran dan mendekatkan perang ke titik-titik yang menopang kekuatan militer dan ekonominya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen. Fokus kami adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.